Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan untuk istirahat sebentar lagi, maka kemiskinanmu akan datang seperti perampok, dan kekurangan akan datang seperti orang bersenjata. Itulah prinsip pepatah kuno yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh hanya diam atau segera beristirahat dengan melihat keberhasilan yang telah dicapai saat ini. Tantangan tidak pernah berhenti sampai di situ. Perjuangan dan usaha harus terus dilakukan, bahkan mungkin harus berbeda daripada yang lain. Melawan arus atau sepertinya melakukan hal yang tidak masuk akal. Inilah yang kembali dilakukan oleh Elon Musk yang setelah sukses menciptakan mobil listriknya dan dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia, baru-baru ini dia membuat gaduh berita di dunia. Seperti tidak tinggal diam di posisi yang telah dicapainya baru-baru ini, Elon Musk dikabarkan memborong Bitcoin hingga senilai 1,5 miliar dolar dan mengumumkan bahwa Tesla nantinya akan menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Elon Musk memang banyak dikenal sebagai orang yang sangat berani dan nyentrik dalam hal berpikir dan membuat keputusan dalam bisnis. Beberapa bahkan bilang keberaniannya mepet-mepet dengan kenekatan. Apa yang membuatnya seberani dan senyentrik itu? Apa hasilnya bagi bisnisnya prinsip bisnis seperti itu? Kita akan bahas sama-sama dalam video kali ini, melanjutkan dari video kami sebelumnya yang sudah membahas 5 prinsip bisnis Elon Musk. Sekarang, kita akan lanjut membahas 5 lagi prinsip bisnis lanjutannya. Namun jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi bisnis berikutnya dari kami, terutama seputar industri plastik. Elon Musk memiliki karakter dan cara pikir yang unik dan nyentrik soal kata-kata dan tindakannya, terutama di Twitter. Tapi di balik itu, dia sebenarnya sangat disiplin dan tegas sehubungan dengan bisnis-bisnisnya. Sekarang kita mungkin bisa lihat bagaimana Elon bisa punya dan mengelola beberapa bisnis yang meledak dan sukses. Tapi di balik itu, tentu ada kerja keras Elon Musk yang tidak kenal lelah membangun bisnis-bisnisnya. Bahkan tidak banyak yang tahu bagaimana Elon pernah terpuruk dan Tesla bahkan pernah hampir bangkrut. Tempahan seperti itu pasti membangun mental baja Elon dan membuatnya memiliki prinsip bisnis yang solid dan teruji. Kita sudah bahas 5 prinsip bisnis Elon Musk di video yang sebelumnya. Jadi, apa saja 5 prinsip lagi lanjutannya? Kita akan bahas satu-satu dalam video ini. Berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. If something is important enough, you should try, even if the probable outcome is failure. Kalau sesuatu cukup penting bagi kita harus coba upayakan, walaupun kelihatannya ujungnya akan gagal, kata Elon. Tidak ada resep paten untuk sukses, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan tantangan yang menghadang. Bahkan saat memulai Tesla Motors, Elon tidak tahu pasti apakah ini akan berhasil atau tidak, akan sukses atau tidak. Dari banyaknya buku dan artikel yang dia baca, Elon pasti melihat bagaimana sudah banyak pengusaha yang berusaha membangun industri mobil listrik gagal dengan sangat menyedihkan dari masa ke masa. Walaupun konsep mobil listrik pertama kali sudah diciptakan pada tahun 1890-an, tapi tidak ada yang berhasil memproduksinya secara massal selama ratusan tahun. Sehingga banyak yang melihat industrialisasi mobil listrik hanya sekedar mimpi kosong belaka. Walau begitu, Elon merasa bahwa ini adalah visi masa depan yang penting untuk diwujudkan, untuk merevolusi dunia. Sehingga walaupun resiko gagalnya besar, dia tetap terjang saja membangun Tesla Motor. Jadi meskipun pasti Elon ingin supaya Tesla bisa sukses dan bertahan, tapi dia juga bersiap jika usahanya ini terpaksa harus gagal dan jatuh dalam kebangkrutan. Ini membuat mentalnya siap untuk menghadapi setiap kesulitan dan selalu menyiapkan rencana cadangan dalam setiap keputusan bisnisnya. Ciptakan tren, jangan hanya mengekor. Don't just follow the trend. Jangan hanya mengikuti tren, kata Elon. Mengikuti tren pasar adalah cara yang paling mudah untuk bisa masuk dan memulai bisnis di awal-awal. Tapi jangan sampai terjebak mengekor dalam tren tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan yang sukses dan terdepan dalam bidangnya tidak terlalu berfokus untuk hanya sekedar menyesuaikan produk atau layanan mereka pada tren dan kompetisi yang ada. Tapi mereka lebih fokus untuk berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru dalam bidang industrinya. Industri otomotif juga sebelum ada Tesla, lebih banyak berfokus pada inovasi kendaraan berbahan bakar bensin. Pengembangan produknya pun lebih ke arah peningkatan performa atau harga yang lebih terjangkau. Tidak ada yang melirik pengembangan pasar kendaraan elektrik yang lebih banyak dikenal sebagai kendaraan yang pelan dan tidak menarik saat itu.
Tapi setelah Tesla menggebrak dunia dengan mobil listriknya yang mewah, cakep, futuristik, dan luar biasa kencang, Tesla menciptakan tren baru di dunia otomotif. Membuat banyak produsen mobil dunia mulai melirik sektor mobil listrik. Brand seperti Ford, VW, BMW juga mulai mengembangkan mobil listrik mereka sendiri. Bahkan sampai di Indonesia pun, mulai muncul tren pengembangan sepeda motor listrik terimbas dari pengaruh Tesla. Maka penting untuk tidak selamanya mengikuti tren pasar yang ada. Baca tren tersebut dan cobalah inovasi yang bisa membuat bisnis Anda berada di depan kompetisi yang ada, yang akan membuat tren baru dalam bidang industri Anda. Hargai orang-orang di sekitar. Saat serah terima batch produksi mobil Tesla kepada para pemilik yang sudah menunggu lama untuk memiliki mobil listrik tersebut, Elon mengungkapkan rasa terima kasihnya melalui tweet-nya kepada tim di Tesla Motors, sekaligus juga kepada para pemilik yang menunggu dengan sabar karena serah terima yang terlambat akibat dari efek pandemi ini. Elon tidak memperlakukan para pembeli produknya seperti sekedar orang yang tidak dikenal, atau para rekan sekerjanya seperti budak yang harus melayaninya, tapi Elon menganggap mereka seperti keluarga. Aset terbesar sebuah perusahaan memang adalah sumber daya manusianya. Kesuksesan sebuah bisnis sangat bergantung pada semangat orang-orang yang bekerja di dalamnya, dan semangat tersebut akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memperlakukan mereka. Elon Musk menunjukkan penghargaannya kepada rekan kerja yang membantunya. Dia bahkan menaruh meja kerjanya di tengah-tengah meja-meja insinyur lain di SpaceX agar dia lebih mudah dicapai dan berkoordinasi dengan yang lain. Sehingga banyak rekan kerjanya yang merasa bahwa mereka diperlakukan dan dihargai layaknya seorang anggota keluarga, bukan hanya sekedar karyawan perusahaan. Perhatikan umpan balik yang ada. It's very important to have feedback loop, where you're constantly thinking about what you've done and how you could be doing it better. Penting sekali untuk selalu memperhatikan umpan balik atau masukan yang ada, di mana kita terus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana untuk meningkatkannya jadi lebih baik lagi. Banyak orang tidak senang dikritisi dan menghindar dari kritikan atau masukan yang diberikan kepada mereka. Padahal, sebenarnya kalau dicermati dengan kepala dingin, kritikan tersebut bisa jadi ada benarnya dan bisa memberikan wawasan baru tentang bisnis kita. Banyak orang juga kecil hati saat menerima kritikan yang negatif. Dan itu wajar. Hanya saja, hal tersebut tidak pernah bisa dihindari selamanya saat membangun bisnis. Dan jangan sampai itu malah menghilangkan motivasi bisnis. Saat memaparkan idenya tentang SpaceX dan bagaimana itu akan merevolusi perjalanan keluar angkasa, Elon mendapat kritikan yang luar biasa keras dan tajam dari NASA. Bahkan juga dari Neil Armstrong, sosok yang sudah Elon anggap sebagai pahlawan dan panutan yang memotivasinya mendirikan SpaceX. Sebegitu keras dan terpukulnya Elon saat menerima kritikan tersebut, hingga Elon nampak menitikkan air mata saat diwawancara salah satu stasiun TV berkaitan dengan SpaceX. Tapi Elon tidak patah semangat oleh hal itu. Dia berusaha mencerna apa yang disampaikan kepadanya dan membuat penyesuaian yang dibutuhkan dalam usahanya. Sehingga sekarang, SpaceX bisa menjadi rekanan NASA untuk mendukung eksplorasi luar angkasa. Lakukan hal baik walaupun kecil. Stuff doesn't need to change the world just to be good. Sesuatu tidak perlu besar dan mengubah dunia untuk dianggap sebagai sesuatu yang baik. Seringkali hal-hal tersebut adalah hal-hal kecil dalam hidup. Tidak peduli seberapa kecil, entah itu hanya sebuah ucapan apresiasi akan kinerja rekan kerja Anda, atau perhatian ekstra pada pelanggan Anda. Jika itu memberikan makna dan membawa kebaikan untuk orang lain, lakukanlah. Banyak orang enggan melakukan hal-hal kecil tersebut karena merasa hal tersebut tidak berarti dan tidak akan berefek apa-apa dalam kehidupan mereka nantinya. Tapi coba ingat dan pikirkan film-film yang ada perjalanan waktu ke masa lalu di dalamnya. Para karakter dalam film tersebut takut merubah hal-hal kecil saat melintas ke masa lalu karena khawatir akan berefek besar pada masa depan mereka. Jadi coba pikirkan, apa hal-hal kecil yang bisa memberikan makna dan motivasi kepada orang lain atau diri sendiri dalam bisnis Anda? Itu adalah prinsip bisnis yang dimiliki Elon Musk yang bisa kita masing-masing coba tiru dan terapkan dalam bisnis. Bagaimana menurut Anda prinsip-prinsip tersebut? Apakah ada yang sudah Anda terapkan dalam bisnis Anda? Silakan share komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman, keluarga, atau rekan kerja Anda.
Subscribe channel ini agar Anda juga tidak ketinggalan berita dan informasi bisnis dari kami selanjutnya.